Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kewirausahaan dari sebelah kampret. Perkenalkan, ini ada kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Marsya Hasna. Selanjutnya, yang kedua, ada Anissa Safitri. Yang ketiga, ada Aulia Ramasantika. Dan yang keempat, ada Ersis Aufa Nawang. Pertama, kita akan membahas tentang riset pasar. Pasar ini merupakan suatu kegiatan penelitian yang sistematis, mulai dari perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, dan interpretasi hasil penelitian. Penelitian ini memiliki rencana-rencana dalam tiap tahapan, kerjanya dengan menggunakan metode ilmiah. Riset pasar berguna dalam mengidentifikasi masalah dan pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah, sehingga hasil riset pasar ini dapat digunakan untuk perumusan strategi pemasaran dalam merebut peluang pasar yang ada. Bisa kita lihat bahwa riset pasar yang lebih singkat adalah kita bisa mengambil keputusan dari riset yang sudah kita lakukan agar bisa mengidentifikasi masalah tersebut menjadi solusi yang terbaik. Metode riset pasar. Nah, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui riset survei menggunakan penyebaran kuesioner melalui WhatsApp pada platform Google Form yang dimulai pada tanggal 6 Oktober 2021 sampai 10 Oktober 2021. Kuesioner tersebut berisi kriteria umum atau data diri, pertanyaan seputar produk, dan metode pemesanan, pembayaran, serta pengiriman. Ya, ada produk yang kita riset. Nah, produk yang kita riset ini ada dua. Yang pertama ada cookie shoot dan ada seblak. Nah, cookie shoot ini merupakan cemilan perpaduan antara makanan dan minuman yang dapat dilahap sekaligus. Berikut ini merupakan gambarnya. Selanjutnya yang kedua ada seblak. Seblak ini makanan khas dari Sunda, Jawa Barat yang bercita rasa gurih dan pedas. Selanjutnya ada rekapitulasi responden. Berdasarkan hasil riset pasar yang telah dilakukan, didapatkan hasil rekapitulasi kriteria umum atau data diri berdasarkan jenis kelamin, domisili, pekerjaan, dan usia sebagai berikut. Yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin yang mendominasi adalah wanita sebesar 76,8%. Selanjutnya, dominasi domisili ada di Jabodetabek sebesar 68,8%. Selanjutnya, ada dominasi pekerjaan yaitu mahasiswa sebesar 84%. Selanjutnya, ada rentan usia 76% yaitu 16 sampai 20 tahun. Ada rekapitulasi responden berdasarkan varian rasa, harga, dan packaging dari seblak. Yang pertama ada rasa yang mendominasi adalah seblak original dengan nilai 61,6%. Selanjutnya ada rentan harga yaitu 20.000 sebesar 95,2%. Selanjutnya ada packaging sebesar 49,6% yaitu paper bowl. Ada rekapitulasi responden dari produk seperti varian rasa, harga, dan packaging. Dari varian rasa, yang paling banyak adalah coklat dengan nilai 54,4%, selanjutnya dengan rentan harga 25.000 sampai 30.000 sebesar 93,6%, dan selanjutnya packaging yang paling diminati adalah diberi plastik per piecesnya sebesar 82,4%. Ya, ada rekapitulasi responden dari metode pemesanan, pembayaran, dan pengiriman. Metode pemesanan paling banyak sebesar 42,4%, yaitu dari Shopee. Selanjutnya, pembayaran paling banyak 41,6% dari e-wallet. Dan yang terakhir, ada pengiriman paling besar 63,2% dari instan. Selanjutnya, hasil riset pasar. Berdasarkan pemilihan produk oleh responden, produk yang paling diminati adalah seblak sebanyak 108 orang pemilih. Produk tersebut akan menjadi pilihan produk prioritas karena sesuai dengan kebutuhan pasar berdasarkan riset pasar tersebut. Gambaran umumnya, seblak ini merupakan makanan yang dikenal berasal dari Bandung, Jawa Barat, yang bercita rasa gurih dan pedas. Nah, seblak ini terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, atau olahan daging sapi lainnya, dan dimasak dengan kencur. Seiring berkembangnya tren jajanan tradisional dan kaki lima, seblak tidak hanya disajikan dengan topping
biasa digerobak. Seblak berkembang menjadi makanan modern dan berhasil menarik perhatian dari segi rasa, variasi topping, serta packaging. Selanjutnya ada company profile dan flowchart proses produksi. Yang pertama di sini ada cover dari company profile PT Blue Cook dan juga kata pengantar yang berisikan pada kesempatan kami memperkenalkan nama perusahaan kami yaitu PT Blue Cook yang telah berdiri sejak tahun 2021 di bidang kuliner. Terbentuk dari sebuah perbincangan mengenai bisnis kuliner, menyajikan makanan yang membuat konsumen nyaman dan teringat kembali akan kenangan. Perusahaan kami berdiri dengan moto baik kualitasnya, murah harganya sebagai acuan dalam bekerja sehingga kami mendapat kepercayaan penuh dalam memberikan cita rasa yang membuat konsumen merasa puas. Company profile ini kami susun sebagai langkah awal guna membantu para konsumen untuk mengenal sedikit produk yang kami jual ataupun konsumen yang mau memesan produk kami. Demikian kata pengantar ini kami sampaikan yang merupakan halaman pertama dari company profile ini, sehingga kami menjadi bahan pertimbangan bagi relasi dan klien. Hormat kami, PT Blue. Kemudian didirikan sejak tahun 2021, ide bisnis ini muncul setelah melihat beberapa penjual makanan yang ramai pembeli. Melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan di masa sekarang ini, kami membuat ide sebuah makanan yang sedang naik daun ini untuk menarik minat konsumen. Kami buat kemasan dan brand yang unik. Dengan visi menjadikan tempat makan dengan pelayanan terbaik, murah, dan berkualitas di Indonesia dengan mengedepankan rasa bukan harapan. Dan visi yang pertama menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul, terus melakukan perkembangan ke arah yang menguntungkan lewat inovasi teknologi, dan menyajikan makanan kekinian dengan pelayanan yang baik. Kami memberikan pelayanan yang terbaik dan teramah karena yang kami berikan merupakan ketulusan hati. Kesehatan dan kenyamanan konsumen merupakan prioritas kami. Kuah seblak yang kami sajikan merupakan menu yang akan kami sajikan bersama dengan berbagai topping yang menggoda selera konsumen. Tim kami masih terdiri dari 4 orang, di mana kami terlibat langsung maupun tidak langsung dengan para konsumen, mulai dari proses produksi hingga melakukan pemasaran serta promosi kepada konsumen. Nantinya kami juga akan dibantu oleh tenaga sumber daya manusia untuk divisi produksi, keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Sehingga kami melakukan proses bisnis secara bersama-sama dengan mengedepankan teamwork. Produk kami merupakan produksi seblak. Seblak ini merupakan makanan ringan khas Sunda, Jawa Barat. Meskipun makanan ini sudah ada sejak lama, namun tetap dicari oleh masyarakat. Yang membedakan produk kami dengan yang lainnya adalah dari rasa kaldu. Kaldu yang kami pakai adalah rasa soto, rendang, kari, dan original. Dengan variasi rasa kaldu ini diharapkan dapat menarik minat konsumen. Seblak kami sajikan di dalam paper bowl packaging yang tahan panas sehingga memudahkan konsumen untuk memakai wadah tersebut setelah memasak seblak. Dengan harga yang kami tawarkan merupakan harga terbaik yang sudah kami sesuaikan dari segi rasa, packaging, dan kualitas. Sehingga produk kami tetap bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Harga kami juga sesuai dengan harga pasaran, sehingga produk kami dapat bersaing dengan kompetitor seblak lainnya. Dan kami berada di Jalan Tanjung Barat Selatan, nomor 56, Jakarta Selatan. Selanjutnya, tempat kami juga menyediakan kafe bernama Rose Kitchen dan kafe dengan nuansa cozy dan vintage, sehingga kami menarik perhatian konsumen untuk didatangi. Lokasi kafe kami juga merupakan tempat yang strategis sebagai tempat hangout sambil menikmati seblak. Selain kafe ini, tentunya kami juga menerapkan jasa pengiriman untuk pengiriman online, sehingga kami dapat memberikan kemudahan bagi para konsumen kami. Selanjutnya di sini ada proses. Dalam melayani permintaan konsumen, kami melakukan packaging seblak sesuai dengan jumlah pesanan yang masuk. Komposisi seblak kami disesuaikan dengan takaran kami, lalu dimasukkan ke dalam packaging yaitu paper bowl. Setelah itu,
Kami akan mengirimkan sesuai dengan metode yang dipilih oleh konsumen. Di sisi lain, kami juga melayani konsumen di kafe kami. Di kafe ini kami langsung melayani konsumen dengan sistem make to order, sehingga pesanan konsumen kami sajikan dengan fresh dan berkualitas. Dalam melakukan promosi seblak, kami memanfaatkan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan juga Facebook. Selain itu, kami juga menjual di platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Lalu kami akan meminta konsumen untuk melakukan review makanan dan pelayanan kami, sehingga hal tersebut dapat menjadikan hal koreksi kami untuk kedepannya. Selanjutnya ada flowchart proses produksi seblak. Flowchart tersebut dimulai dari penyiapan bahan dan alat sampai proses packaging. Alur ini dibuat untuk mempermudah proses produksi sehingga tidak melenceng dari prosedur yang ada. Jadi yang pertama itu kita harus menyiapkan peralatan yang ada, alat dan bahan, untuk memastikan bahwa alat dan bahan yang dipakai telah sesuai. Jika belum, dapat mengecek stok barang di gudang. Setelah itu, melakukan blender cabai rawit, cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, dan juga kencur. Setelah itu, melakukan tumis bumbu yang sudah halus dengan minyak goreng, dan tambahkan bumbu pelengkap seperti garam, bumbu penyedap. Kemudian, diaduk hingga bumbu tercampur rata dan harum. Setelah itu, bumbu yang sudah matang disisihkan di dalam mangkuk untuk proses pendinginan uap panas. Setelah bumbu tidak panas, masukkan bumbu ke dalam kemasan plastik kecil sesuai takaran dan siapkan paper bowl packaging. Kemudian yang terakhir, masukkan kemasan bumbu tumis, kaldu, bubuk, seperti original, soto, kari, rendang, dan topping seblak. Dan juga masukkan komponen seblak ke dalam packaging yang lain seperti kerupuk kering, siomay, mie, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mengenai bisnis model Canva. Osterwalder and Pigner mengatakan bahwa model bisnis dapat dijelaskan dengan sangat baik melalui 9 balok bangun dasar yang memperlihatkan cara berpikir tentang bagaimana cara perusahaan menghasilkan uang. 9 balok bangun tersebut diletakkan pada sebuah susunan yang disebut bisnis model Canva. Bisnis model Canva terbagi menjadi 9 bagian utama, yaitu customer segment, value propositions, channel, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partnership, dan cost structure. Penggunaan bisnis model Canva dapat memberikan gambaran mengenai model bisnis perusahaan dan hubungan yang terjadi antar balok dengan cara yang lebih atraktif. Gambar ini merupakan bisnis model Canva pada produk seblak kampret kami. Untuk key activities-nya itu, kami melakukan pengelolaan proses produksi hingga pendistribusian produk, lalu memberikan kemudahan untuk customer dalam melakukan pembelian produk secara langsung maupun via online, lalu mengelola media sosial untuk kegiatan promosi, memberikan servis terbaik untuk customer dari segi kualitas dan cita rasa produk, dan yang terakhir adalah pencatatan penjualan. Lalu ada key partners. Di sini kita memiliki partner yaitu supplier bahan baku, aplikasi e-commerce, jasa ekspedisi, reseller, maupun pihak endorse terkait. Lalu ada value proportions. Yang pertama, kami menyediakan banyak varian rasa kuah seperti kari, soto, taichan, rendang, dan original. Lalu harga yang terjangkau, dapat dikirim melalui online, dan packaging yang menarik. Untuk key resource, yang pertama itu adanya ketersediaan modal, sumber daya manusia yang mendukung, alat, bahan baku, dan sarana produksi yang sesuai, jalinan kerjasama dengan supplier, alat transportasi, dan ATK media elektronik seperti handphone dan laptop atau PC, dan jaringan internet yang memadai. Selanjutnya untuk channels, kami itu menggunakan channel seperti sosial media, e-commerce, dan dari mulut ke mulut. Untuk customer segments-nya, kami mempunyai target untuk pelajar, mahasiswa, karyawan, orang terdekat, dan beragam kalangan yang menyukai seblak.
Untuk customer relationships, kami melakukan promosi di media sosial dengan menggunakan kata-kata yang sedang tren, lalu berkomunikasi dengan bahasa non-formal, tetapi tetap sopan, dan menyediakan customer service sebagai layanan keluhan pelanggan. Untuk cost strukturnya, ada 4, yaitu biaya pembelian bahan baku, biaya pengiriman, biaya packaging, dan biaya endorse. Dan yang terakhir untuk revenue streams-nya, yaitu penjualan seblak dan penjualan makanan atau minuman pendamping lainnya. Selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya RAB, HPP, dan harga jual. Jadi rancangan anggaran biaya ini merupakan rencana-rencana kira-kira apa saja yang akan biaya-biaya yang akan kami keluarkan ke depannya. Kemudian HPP atau harga pokok produksi merupakan harga atau jumlah uang yang akan kami keluarkan secara pokok untuk melakukan produksi, dan harga jual adalah harga yang akan kami ajukan kepada pembeli. Rancangan anggaran biaya terdiri menjadi 2, yaitu yang pertama biaya pokok produksi dan juga biaya usaha. Biaya pokok produksi merupakan biaya-biaya utama yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi, sedangkan biaya usaha merupakan biaya operasional atau biaya-biaya pendukung dalam melakukan proses produksi. Nah, dalam biaya pokok produksi ini terbagi menjadi 3, yaitu biaya bahan baku dan bahan pembantu, upah tenaga produksi, serta biaya umum produksi. Kemudian untuk biaya usaha, yaitu melingkupi gaji direktur, gaji manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer SDM, dan juga staf produksi, staf keuangan, staf pemasaran, staf SDM, serta untuk membeli suplai kantor, yaitu alat tulis kantor, dan juga untuk melakukan biaya promosi. Nah, selain untuk biaya operasional, juga ada biaya penyusutan dan biaya amortisasi. Sehingga total dari harga pokok produksi yang merupakan pertambahan antara biaya pokok produksi dan biaya usaha, yaitu sekitar 1.300.000.000 sekian. Selanjutnya adalah perhitungan dari biaya penyusutan dan biaya amortisasi. Biaya penyusutannya itu meliputi mesin dan peralatan kantor, inventaris kantor dan pabrik, juga serta kendaraan. Untuk biaya amortisasi itu meliputi biaya praoperasi, kemudian didapatkan hasil rencana produksi yang akan kita lakukan untuk setahun ke depan, yaitu sebesar 144.000 produk, dan harga produksinya sebesar 1.300.000.000 sekian, sehingga didapatkan harga modal satuan per produknya itu sebesar 9.620 per produk. Nah, tapi untuk harga jual produk usahanya kita mematok sebesar 14.431.000 per produk yang kita bulatkan menjadi 15.000 per produk. Selanjutnya adalah kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Jadi kesimpulannya adalah produk yang banyak diminati berdasarkan riset ini adalah seblak dengan jumlah responden sebesar 108 orang yang menjawab dan sebesar 86%, dan cookie shoot sebanyak 23 orang dengan presentasi sebesar 18%. Dengan memilih varian original sebanyak 77 orang dengan presentasi sebesar 61%, dengan rentan harga produk seblak yaitu berkisar antara 15.000 sampai dengan 20.000, dan untuk kemasan yang diinginkan oleh konsumen yaitu adalah kemasan paper bowl sebanyak 62 orang dengan nilai persentase sebesar 49%. Kemudian PT BLU Cook didirikan sejak tahun 2021. Ide bisnis ini muncul setelah melihat beberapa penjual makanan yang ramai pembeli, melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan di masa sekarang ini, sehingga kami membuat ide sebuah makanan yang sedang naik daun ini. Untuk menarik minat konsumen, kami buat kemasan dan juga merek yang unik. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Nurdin dan juga Pak Dian atas waktunya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.